Rawon tulang muda dapur Jeng Minul. Ini punya Mbak Inul kan? Mbak Inul Daratista. Tuh cara menikmatinya jika diterima dalam keadaan dingin, panaskan terlebih dahulu. Selamat makan. Oke Mbak Inul. Enak rek. Nih isinya tuh ada kerupuk, sambal, bawang goreng, daun bawang, kecambah, telur asin. Dan ini dia, gede. Ini pasti rawonnya nih. And if we only live once, I wanna live with you. Señorita, Hermano, welcome back. with us. I am Donny. I'm Japme. We are live. Danny Meme. Ulang. We are Donny Meme. Di mana? Itu ayo Ting Ting, lu gila lu ya. Ini Mbak Inul ngaco. Lagi gimana? Eh, Para penonton. Nah, itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. minuman dulu. Mari kita goyang-goyang. Ibu gua nggak ada. Mau apaan lu? Minum. Mau yang teh? Kan lu nggak ngomong. Untung gue banyak. Udah jauh. Pisang. Itu enak, udah ada gerigi-geriginya, jadi kita nggak usah pakai gunting-gunting lagi. Ini nih setengah-setengah aja sama gue biar nggak diabetes. Udah tuh. Lu pakai 3, gua pakai 2. Enggak, 1,5. Ih, gila lu ya. Minum air. Minum. Saya dulu, saya kan kakak. Mandu gua nih, nggak apa-apa manis. Udah. Gede apa baby? Kan kamu di sini apa? Kembang. Nggak tahu, emang udah pernah aku tahu. Masa? Maaf, saya lupa ingatan. Biar nggak panas dalam, biar dalamnya nggak panas, biar nggak ngomongin orang terus, bukombur aja. Enak. Jadi hari ini kita mau makan makanan Para penonton. daerah Jawa Timur. Kalau orang-orang Udah Google lagi. Hah? Ibu udah Google ya? enggak Jawa Timur di mana? di ujungnya Jawa, kan kita pernah makan Kotanya apa? rawon Surabaya. Kalau tuh sama mama kesana, kita makan ini Iya, kereta. maksudnya ngomongnya Surabaya, nggak usah Jawa Timur. Kesannya ibu geografi banget hidupnya. Ya emang iya, kan saya jauh melebihi Anda otaknya. Oke. Waktu pertama kali kita makan rawon itu, jadi Sambil makan boleh nggak? boleh doa ya doa. Gila ya, ini benar-benar Wih, gila banyak. dagingnya Gede-gede, amat. potongannya gede-gede, gede banget, gede. Hmm. Ya, terus kalau makan rawon ini harus pakai ini deh, kecambahnya. Pakai Oh, kecambah. maksudnya? Ini di piring, di side dish. Nanti Dede mau Udah, itu udah. banyak. Udah. Gitu kecambahnya. Kayak kecebong. Terus tuh dipakein ini deh, daun bawang. Kamu aku nggak suka dong. Terus tuh dipakein ini deh, bawang goreng. Habis Ini itu lengkap semua dapat dari dia. Iya. Terus dipakein ini nih. Aduh, Ini dapat juga. ember. Telur asin dapat juga. Masir, Bo. Masir telurnya tuh. Masir. Coba gue cobain dulu Masir. asin nggak? Ini namanya juga telur asin. Gue ambil Terus karena dikasih aku ini ngambil yang punya lo aja. perkedel dong. Enggak, tuh kan aku mau sendiri. Ih, perkedelnya lucu ya bentuknya. Iya. Kayak sosis. Ini. Makan ya, kita ya. Cobain, Terus ada aku sambal cobain dulu rawonnya. Ya, cobain dulu ya rawonnya, ada Tuhan Yesus. Enak. 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 Gila. Tapi ininya Gurih ya. kecambahnya kayak masih mentah gitu. Kan kecambah bukan toge. Nggak dimasak dulu ya? Kayaknya direbus sebentar paling. Enak. Wangi keluknya berasa. Terus udah gitu asinnya ya buat anak milenial udah pas lah. Tapi Ya dagingnya dalamnya masih merah-merah.
Bagus ya masaknya, pinter ya. Aku mau airnya lagi. Pinter nih masaknya. Enak nih. Wangi, Pakai wangi cabai pasti banget. enak nih. Iya. Pakai cabai dikit aja ya, soalnya pedas. Oh ya. Pinter ya. Cabainya Apa cabainya? Pedas kan? Pedas Nah. kan meletak. nggak ada jeruk nih. Ini terlaluan, namanya soto giling. Cobain ini dulu, dagingnya empuk gak? Udah empuk banget, enak. Banget. Kenapa? Nggak, wanginya gede banget. Dapat apa lagi? Dari dia juga. Buset. Empuk. Mbak Inul. Berapa sih Dan ini harganya? Coba. 200.000. Ini kayak family package gitu loh dia. Gila, packaging bagus banget loh. Kayak buat orang itu kasih bisa ya? Kasih orang. Bisa. Nih, telur asinnya yang mastir itu. Aku cobain telur asin. Maksudnya dia sembarang beli gitu nggak sih? Atau Nafsuin telur asinnya. cobain. Nyam. Jelas telur asinnya, nggak telur asin juga ya. Asin. Tapi ya telur asin yang asli kayak begini nih. Enak. Aku suka. Aku sih yes. Ini yes banget. Me too. Tapi kalau dari soal Kalau telur asin ya, maksudnya mereka kan bukan penjual telur asin. Nah. Kalau dapet yang mastir ya alhamdulillah, dapet yang setengah mastir, yang nyaris mastir ya udah. Tapi telur asinnya bagus kok ini. aku cuman mau komenin rawonnya doang. Dia rasa dari rawonnya oke. Semuanya Kuluknya juga berasa asinnya ya. dapet, semuanya berasa. Cuman dia rawonnya tuh yang tipenya cair, yang kayak rempahnya kayak kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi rempahnya. Coba ya, Kurang coba meresep banget itu rempahnya. perkedelnya ya. Kaldu dagingnya apa? Iya, kayak kaldunya kurang dikit lagi, kayak ada yang Atau kurang perfect gitu. bawang-bawangannya? Ih gila, perkedel asin banget. Ya, Banget. jangan pakai apa-apa dulu. Banget. Mungkin yang masak lagi patah hati kali ya. Gue pas lidah gue nyentuh bagian luar perkedel aja udah langsung kayak merinding. Terlalu asin. Pertumbuhan garam. Mungkin aku nggak tahu ini memang standarnya rasa perkedelnya memang begini atau yang hari ini keasinan. Kalau nggak keasinan sih, Bisa dibayangin ini rasa tipikal. perkedelnya lebih asin daripada rasa telur asinnya. Bener. Ini tuh tipikal perkedel yang seret gitu loh. Seasin itu loh. Apa harus disiram-siram kuah? Parah asinnya. Dari semua komponennya dia, dari cabe, terus pokoknya semuanya perfect. Enggak, rawonnya hampir perfect 90%. Itu makanan yang 10% lagi. menghangatkan banget ya. Cuman cacatnya di ini doang perkedel. Sisanya semua oke. Hebat tuh ini Mbak Inul. Mahal nggak? Belum tebak loh. 200.000. Enggak. 150. Enggak. 125. Bangkrut anjir, daging segede-gede gitu 125.000. 250.000. Berapa? Dia pintar, kayak kita permainan harga. 190.000. Kita ya. 199.000. Enggak. 195.000. Ini worth it lah. Banyak banget gila ini. Dagingnya gede-gede. Udah gitu isi kuahnya tuh kayak ada tulang-tulang juga. Jadi bagi pencinta yang nyedot-nyedot tulang, you're gonna love it. Kayaknya enak loh sumpah lawannya. Oh my god nih, lihat setiap kali Denny sendok langsung dapat daging segede-gede gaban. Dan iya potongannya bener-bener gede. Ini daging ya, kalau kalian mau pelit ya, kalian sebelum kalian serve ke orang-orang rumah, kalian potong-potong lagi. Biar bisa buat makan satu rumah. Karena kalau satu orang ngambil satu gini kan kayaknya gimana banget ya. OMG ini sih enak. Parah.
Enak banget. Ini aku recommended banget buat semua yang mau coba. Silahkan dicoba. Aku juga rekomendasi tapi minus perkedelnya ya. Perkedel parah deh, gila. Ini makanan artis yang menurut aku enak. Dia masih artis gak sih? Nanti kali Mbak Inul Daratista gila lu. Nggak, maksudnya masih aktif gak nyanyi? Maksudnya yang bintang Pantura kan Mbak Inul kan itunya juri. Bagi itu dong, kayak Ucok. Pasti enak. Ke PSI Ucok. Hari ini giveaway lagi dong. Giveaway apa? Ada deh. Nonton sampai akhir makanya. Itu adalah bonus buat orang yang nggak di-skip. Giveaway-nya di bagian mana, menit berapa? Ada deh. Lubuk udang yang kayak di catering sekolah. Nasi kotak itu ya. Jadi kertas sekolah dulu. Enak aja. Minumnya pakai kembang. Siap-siap biar nggak panas dalam. Dengerin cerita dia yang so aneh tuh. Itu apa? Kau udah janji mau cerita maling kundang. Jangan sampai kau yang dikutuk jadi batu. Ada keanehan yang maling kundang. Sangkuriang, geblek, dajal. Iya right, itu dia. Kalian tahu cerita Sangkuriang nggak sih? Tahu nggak? Lah. Apa? Deng Sumbi. Maksudnya legenda dari apa gitu? Kawah. Nah, Yang di Bandung ke teater. namanya apa? Ngumpan Prabu. Iya. Kalau cerita-cerita yang kayak Deng Sumbi kayak gitu-gitu kan kalian pasti udah tahu dong normalnya. Sangkuriang mau nikahin emaknya sendiri kayak gitu-gitu kan. Yang bikin aku penasaran adalah aku tipe orang yang langsung nyari sebelum kehidupan Sangkuriang. Gimana ceritanya bisa Deng Sumbi itu ada? Gimana ya ada? Ada dong, ini juga ada ternyata. Aku kepo kan, Deng Sumbi kan soalnya keturunan dewa, dia kan dewi kan. Ya. Dia dewi, jadi pasti dia ada cerita sebelum dia ada di bumi. Kenapa dia bisa ada di bumi? Oke. Ceritanya sumpah lucu banget. Kayak, jadi gue lupa ingat juga. Yang selendang itu. Bukan kan? Jadi ceritanya ada seorang dewa sama dewi gitu dikutuk ke bumi. Yang satu, Iya deh, ini tuh kayak belum mateng gitu deh, Dek. iya kan gue bilang, kalau dia belum matang kayak harus direbus. Mbak Inul nggak nyuruh. Karena ada caranya, kalau misalnya dia bilang kalau misalnya dingin angetin, tapi Jika dia... diterima dalam keadaan dingin, panaskan. Tuang rawon ke dalam mangkok, tambahkan daun bawang, kecambah, sambal, langsung tambahkan. Dan tempe mendol. Mana tempenya? Mungkin ini tempe anjir, ini bukan berkedel. Ini tempe mendol. Apa emang tempe mendol iya ini tempe gila. Nih, ya masih kelihatan ya apa kacang-kacang kedelainya itu ternyata ini tempe. Kayaknya emang tempe mendol mungkin ya. Tapi Messi belum pernah coba ya. Mungkin memang seasin ini. Kalau cerita yang gue tangkep ya, ini ceritanya emang agak unik sih ya. Dewa Dewi gitu, dia orang pacaran. Kayaknya nggak boleh atau gimana, akhirnya dia orang dibuang ke bumi. Yang satu dewinya jadi babi, yang satu dewanya jadi anjing. What in the world? Nah, habis itu, lu nggak pernah dengar kan ceritanya? Enggak. Nah, gue suka penasaran sama cerita-cerita sebelum ada cerita ini, sebelum ada maling kundang. Misalkan emaknya maling kundang tuh lahir dari mana? Gue kayak penasaran gitu. Nah, habis itu si babi ini pengen banget jadi manusia. Terus jadi ada raja nih lagi berburu ke hutan. Daging sapi sama sekali nggak bau sapi ya? Daging sapi nggak bau sapi? Nggak ada bau-bau sapi gitu. Oh iya, dagingnya dia nggak ada bau, sama sekali nggak berbau. Terus lagi berburu ke hutan, dia kencing, ada air kencingnya kayak di batok kelapa gitu loh. Terus orang kencingnya diapain? Dia selesai kencing, asli udah kencingnya diminum sama si babi itu, si dewi itu. Ini bener lah. Beneran? Siapa yang kencing, Dri? Raja. Pokoknya di Raja desa. manusia ya, manusia ya? Raja manusia. Di desa kencing. Diminum sama si babi itu. Saking si babi itu nggak tahu ya itu air kencing ya? Mungkin tahu kali, kan dia ngeliat.
Oh, oke. Terus diminum, dia hamil. Oke. Makanya ada yang kasih tahu kalau cerita ini sebaiknya jangan diceritakan ke anak kecil. Kenapa? Gitu. Takutnya salah persepsi minum kencing bisa hamil. Oh, oke. Gitu. Ini ceritanya susah dicari loh, di Google juga susah dicari. Nah itu How did you find it? kan gue Jimmy Neutron. Nah itu lucunya setelah dia hamil, dia melahirkan kan anaknya manusia. Si Dayang Sumbi itu. Iya, tapi anaknya dia kan nggak bisa rawat, jadi tinggalin gitu aja, diambil sama si raja itu pergi ke hutannya berburu, ketemu anak, langsung diambil, dirawat, terus tahu dewa yang satu lagi yang dikutuk jadi anjing kan? Ternyata dewa itu dikutuk jadi anjing sebagai bawahannya si raja. Oh. Jadi kayak teman baik si raja deh. Nah akhirnya si Tumang disuruh jagain si itu Dayang Sumbi. Tumang itu nama anjing itu. Oh, itu bukan bapaknya sih, nggak bapaknya raja ya? Iya, tadi kalau misalkan logikanya mikirnya kan dia jadi si Dayang Sumbi nikah sama bapaknya sendiri si Tumang kan. Tapi kan sebenarnya Dewa sama Dewi itu nggak nikah, cuma pacaran doang di kayangan, aja dibuang ke bumi. Terus bapaknya si Dayang Sumbi sesungguhnya kan si raja itu. Tapi raja itu nggak tahu kalau itu anaknya dia cuma ketemu anak di hutan, aja dia pungut, aja dia rawat gitu. Terus? Nah, itu gimana ceritanya itu Dayang Sumbi sama Tumang itu nikahnya tapi diusir. Tumang kan anjing. Tumang anjing, soalnya si Dayang Sumbi suka ngebacot. Waktu itu dia, bentar gue cari dulu cerita. Dayang Sumbi suka ngebaca toh. Nih, Dayang Sumbi lagi tenun. Lu tau torak gak? Torak. Tau lah. Apa? Tulang. Teropong. Tadi si Dayang Sumbi kayak lagi menenun gitu loh, Gua kira torak kan. Nah gitu, terus dia ngasihnya kesenggol, jatuh teropong gitu. Terus dia ngomong sama diri dia sendiri kayak dia tuh lagi males banget. Lu tau kan kalau lagi duduk tuh males ngambil sesuatu kan. Nah sekarang kondisi Dayang Sumbi lagi kayak gitu, dia males banget. Terus dia bilang siapapun yang bakal ngambilin itu torak ke gue akan gue nikahin. Yang ngambil si Tumang. Anjing. Iya, Tumang itu tiba-tiba ngambil tuh kasih torak itu ke Dayang Sumbi. Karena si Dayang Sumbi tuh tipe orang yang memenuhi perkataannya, akhirnya dia ngomong ke bapaknya, gue mau nikah sama Tumang. Anjing. Iya. Bapaknya nggak kasih, soalnya Dayang Sumbi itu kayak cantik banget, dia kan keturunan Dewi kan. Itu Dan air kencing. iya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, yang tahu cuma si babi itu doang, seluruh dunia kan nggak ada yang tahu. Itu ya udah akhirnya Dayang Sumbi kabur sama anjing itu berdua. Sumpah goblok. Terus nikah punya anak Sangkuriang, tapi setelah dia kabur Sama ya. anjing. Iya, tapi si Dayang ML sama anjing. enggak. Jadi si anjing itu ternyata setiap jam 6 ke atas itu berubah jadi manusia. Makanya mereka bisa ML. Nah, pas itu Dayang Sumbi mulai tahu, oh dia keturunan dewa, dia bisa berubah gitu. Jadi ya udah gue nikah sama dewa gitu. Dayang Sumbi kan orang biasa. Dan si Tumang tuh dewa itu nggak tahu kalau itu anaknya si itu, anak pacarnya. Gitu. Terus udah nggak ada cerita lagi tentang si babi itu, gue nggak tahu babi itu kemana. Si anjing mati nggak anjing? Anjing kan mati di Sangkuriang, dibunuh Sangkuriang, Tumang. Emang iya? Iya. Gimana ceritanya? Anjing. Aku nggak tahu kalau Sangkuriang bunuh anjing. Emang ada di kita? Ada di kan hidup bertiga akhirnya Tumang sama Dayang Sumbi. Cuman Tumang tuh anjing itu kan, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Cuman si Tumang si Sangkuriang tuh nggak tahu kalau Tumang itu bapaknya, kan bentuknya anjing. Dia cuma tahu itu sahabatnya dia, teman mainnya, setiap kali selalu temenin dia berburu ke hutan. Si Sangkuriang waktu itu lagi berburu ke hutan, nah itu dia ngejar rusa. Rusanya nggak dapet, si itu juga udah ngejar, si Tumang juga udah ngejar, nggak dapet karena terlalu cepet larinya. Si Sangkuriang kesel, ditimpuk si Tumang pakai batu. Terus si Tumang berdarah, terus si Sangkuriang ketakutan mati kehabisan darah. Nah ceritanya tuh ada dua versi. Yang pertama mati kehabisan darah, habis itu dikubur. Yang kedua dia mati, habis itu diambil hatinya, terus dibawa pulang dimasak sama mamanya. Iya. Nah jadi kayak makan bapaknya sendiri loh, makan hati bapaknya sendiri. Pas ditanya, itu versi yang kedua ya. Versi yang kedua jadi si Sangkuriang bawa pulang terus masak itu hati, terus kasih tau emaknya kalau itu hati rusa. Ih, jahat sumpah. Terus pas emaknya tahu, emaknya langsung, lu tau centong kayu gitu nggak, langsung dilempar ke Sangkuriang. Sangkuriang punya bekas luka di jidat.
Itu yang pas gede si mamanya tahu kalau itu Sangkuriang. Itu versi yang kedua. Versi yang pertama si itu dikubur, si Tumang dikubur sama si Sangkuriang. Sangkuriang nangis-nangis kan. Tumang kan ceritanya sahabatnya dia kan. Masuk pulang ke rumah ditanyain sama mamanya, Tumang mana? Kayak gitu. Terus mati, gue timpuk batu. Mamanya marah, ditimpuk lah pakai itu, centong kayu lagi, terus berbekas. Ada dua versi gitu, tapi selanjutannya versinya sama, yaitu setelah dia sakit hati kan, ditimpuk mamanya pakai centong kayu sampai berdarah. Dia kabur dari rumah itu dia berpetualangan ke desa-desa, dia kan punya keahlian kan, karena kan dia anak dewi kan, dia kayak pinter, cekatan, terus dia gampang pelajarin ilmu-ilmu gitu. Nah dia baik, dia kayak pelajarin ilmu-ilmu itu untuk membantu orang sekitar dia yang kesusahan. Nah tiba-tiba dia di suatu desa, ternyata itu desa kelahiran dia sendiri, tapi karena dia sakit hati, dia udah ninggalin desa itu dari otaknya dia loh. Dia udah nggak mau inget-inget desa Gara-gara itu. timpuk centong. Iya, dan dia udah nggak mau inget-inget. Terus desanya juga udah berubah, dia kan udah gede sekarang. Dia udah gede. Dia lagi nongkrong cantik di warteg gitu kan. Nongkrong cantik di warteg, ngeliat cewek cakep banget, siapa tuh? Emaknya sendiri, tapi dia nggak tahu. Kan emaknya keturunan Dewi, jadi nggak bisa tua. Cakep mulu. Terus si Sangkuriang kebelet nikah, dia pengen nikah sama emaknya. Terus si emaknya bilang, gue emak lu. Kok Maya bisa tahu itu dia? Awal emaknya nggak tahu, terus setelah makin lama emaknya tahu ada bekas luka di jidatnya, ini anak gue. Luka centong. Iya. Gue terus emaknya kasih tahu, terus Sangkuriang nggak mau percaya karena dia udah buta sama cinta ceritanya. Terus ya udah. Dajjal ya Sangkuriang. Emaknya bingung memikir alasan apa lagi. Emaknya bilang, ya udah, gue nikahin lu tapi lu harus membendung sungai Citarum sama lu harus bikin kapal untuk nyebrangin sungai itu. Terus emaknya nggak tahu kalau dia tuh sakti, dia punya kesaktian. Kan emaknya nggak tahu. Ya udah akhirnya, tapi dalam waktu 1 hari sebelum, mirip-mirip cerita itu loh, Candi Prambanan, sebelum matahari terbit. Terus ya udah, setelah dia udah panggil jin-jin gitu untuk bantuin dia, terus si Dayang Sumbi ngintip, ih anjir anak gue sakti gitu katanya. Kok bisa sih? Terus dia ketakutan terus dia sembayang, dia minta sama dewa untuk bantuin dia, kan nggak mungkin dia nikahin sama anaknya sendiri kan. Terus Si Dayang Sumbi ini dia niup selendang merah, diterbangin sama dia. Tuh selendang merah itu kayak nutupin awan, terus jadi kayak merah-merah gitu, kesannya udah mau terbit kan. Matahari kan. Iya. Terus si Sangkuriang kaget dong, anjir gue belum selesai udah Nggak jadi nih. udah mau ini. Terus si Sangkuriang mikirnya nggak mungkin dia secepat itu, dia kan kayak ada perhitungan gitu, dia bilang nggak mungkin secepat itu. Si Sangkuriang langsung tahu ini ulahnya si Dayang Sumbi nih, jadi dia nggak mau nikah sama gua. Marah, dia ngamuk, Berantem, gebuk-gebukan. enggak, dia dia hancurin bendungan dia, terus banjir bandang. Terus nggak sampai di situ, dia marah lagi, dia nendang kapal yang dia bikin karena dia punya kesaktian. Udah akhirnya ditendang kapalnya mental jauh, terus kebalik jatuhnya. Terus udah sana tangkupan perahu jadinya. Bukannya itu dia yang dikutuk? Terus dianya gimana? Nah, belum ketemu gue ceritanya, gue lagi nyari dianya sama Dayang Sumbi gimana akhirnya. Ceritanya berakhir di situ dongengnya. Tangkupan perahu gue juga penasaran dianya kayak gimana. Maling kundang mah dikutuk. Kan dia nggak salah apa-apa. Kan pertanyaan gue, salahnya dia apa? Kenapsuan. Salamannya apa? Nggak ada kan? Mainnya cuma mau nipu, tapi kan sebenarnya untuk kebaikan. Makanya nikahin anaknya sendiri. Salahnya dia emosian. Nah, itu. Tapi lumayan sih emosiannya dia itu mendatangkan keuntungan buat pariwisata. Ada tangkupan perahu kan lumayan ya. Kalau dia nggak marah-marah gitu kan nggak ada tangkupan perahu, jadi dia tuh mendatangkan keuntungan untuk generasi berikutnya. Benar-benar untuk Indonesia ya. Dingin lagi bagus misalnya. Gitu, jadi cerita ini ya. jangan diceritakan ke anak-anak ya, dari minum babi, minum air kencing bisa hamil. Terus cewek nikah sama anjing, nggak boleh.
Untung dongengnya tuh pas zaman kecil tuh nggak hits. Yang hits kan dongeng Malin Kundang doang. Itu kayak nggak ada akhlaknya banget sih. Enggak, tapi kan dia kan nikahnya tetap sama manusia dong. Iya, tapi kan Emang tiap jam berapa kan dia kan berubah. kayak anjing. Gimana time? Masih Gua sama? Apa? Kan ada yang nanya kan, gila dia mau nikah sama anjing, gue sih nggak mau. Terus di satu sisi kan, ya kan dia dewa, tapi siapa yang nggak mau nikah sama dewa sih, anjir gitu. Tapi kan dia kan nggak tahu awalnya dewa. Kan pas udah nikah tahu. Iya sih. Jadi keturunan dewa nikah sama real dewa udah pasti kayak anaknya sakti lah. Orang dia yang Sumbi aja ini Sakti ya? nggak sakti sih, dia kan nggak belajar apa-apa, cuman dia nggak bisa tua. Dia kan nggak tahu, dia yang Sumbi nggak tahu kalau dia dewi. Benar, kan dia nggak tahu kalau emaknya Nggak babi. tahu, dia cuman mungkin dia baru sadar pas dia nggak bisa tua-tua kali. Dia juga nggak tahu emaknya babi. Mungkin dia juga nggak nyadar kali pas dia nggak bisa tua-tua. Jangan-jangan kita keturunan Dayang Sumbi, soalnya kayak susah banget gitu keributannya. Ya kan? Ambil aja yuk. Ya kan? Kita Sunda loh mama kita. Jangan-jangan yang Sumbi jerawatan tadi. Kita Dayang Sumbi nikah lagi, mungkin kita Sangkuriang kali. Ya kan? Bisa jadi kita keturunan Sangkuriang. Sangkuriang ada di Garut nggak? Iya, Berarti kan, lu nggak bisa. halal dong, lu lahir dari babi. Ada keturunan babi walaupun nggak Sama lahir nenek anjing. moyang lu Udah babi, anjing lagi. Nggak ada halal-halalan gitu. Udah combo tuh si Sangkuriang. Giveaway. Kalian kan pasti suka nonton kan Japme masak-masak? Gak suka nonton ya udah. Kita hari ini mau bagi-bagi grinder kita yang fantastik itu. Dan gak cuman grinder, kita akan memberikan kalian sekotak teh kembang yang sudah kita minum. Udah. Terima kasih makaroni Anjay. Caranya? Sama seperti kemarin. Udah berisik aja di bawah. Caranya kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan kali ini harus lucu. Dan tapi kali ini lucunya tuh kayak gini loh. Seberapa pingin kalian sama kedua barang tersebut. Tapi harus dalam sisi yang lucu. Ya ampun, gue pingin banget grinder gitu, karena gue pengen nge-grinder apa gitu. Ngegiling otak pacar gue biar encer, biar halus, biar pinteran dikit. Gue tuh butuh banget teh kembang, iya biar emang kita kan nggak lucu, makanya mereka harus lucu. Gue pengen, gue butuh teh kembang karena gue butuh untuk mengharumkan badan. Iya, atau nggak buat mandi kembang, ya kan? Bisa juga. Yang paling digigit semut sama bentol, lu mampus. Enggak, itu kan kembangnya satu, kalian tinggal cari 6 lagi, ya kan? Aku pengen minum teh kembang biar Udah aku dong, nanti mereka susah. bisa jadi Susana gitu kan. Enggak juga. Itu tuh jangan lupa setelah kalian komen, kalian harus capture, post ke Insta Story. Setelah kalian post ke Insta Story, jangan lupa tag Peter Pan, PETERRPN. Kalau dia bebas, gak usah tag juga gak apa-apa. Gacau. Oke? Jangan lupa kalau misalkan kalian ternyata terpilih dari Jadi komennya itu yang kalian capture. Iya, komennya, tapi di komen yang kalian capture di atas itu harus Iya, ada harus layar ada muka, layar, muka kita gitu, DM live. Contoh, Kalian contoh. lagi nonton DM live. Contohin. Apa gimana contohnya? Di handphone kau tuh kan ada komen. Nih Iya kan? ada komen, terus ada gambarnya kalian lagi nonton, capture aja itu komen kalian terus post ya. Jadi Instastory doang, nggak di feed kok. 24 jam hilang. Dan jangan di lock ya Instagramnya. Oke? Terus jangan lupa habis kalian komen tulis email. Banyak yang nggak tulis email, jadi kita nggak tahu mau hubungin ke siapa buat kirim hadiahnya. Kebanyakan pada nggak punya email deh feeling gue. Emak-emak gitu mana nonton email gimana cerita? Terus kok bisa nonton YouTube? Bisa komen? Bikinin anaknya. Ya udah ke Instagramnya aja, kan dia nge-tag ke kita. Oh iya, ke Instagramnya aja. Nanti kita pilih dari Instagram. Kalau nggak punya Instagram derita. Kalau nggak punya Instagram ya udah nggak usah ikutan. Iya. Jangan lupa nonton video-video kita sebelumnya. Minggu depan adalah video yang ditunggu-tunggu, klarifikasi Anjay. Itu tayangnya udah bulan November kali ini. Kita selalu. Oke. Klarifikasi makaroni Anjay apa, nanti mungkin kita putar videonya di klarifikasi di duluan. Ya udah pokoknya kalian nonton aja, emang video ini nggak beraturan kok. Dari dia rambutnya pendek terus panjang terus pendek lagi kan, kalian juga bingung kan? Ya saya juga bingung. Ya, pokoknya nonton aja DM live biar hari-hari kalian lebih bahagia, menyenangkan, terus kalian bisa dapat informasi yang berguna maupun tidak berguna bagi hidup kalian. Yang penting kalian nonton DM live. Hai Denny Meme, annyeong. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya biar kita backstreet. Wangi banget ya ini teh kembang.
Yang mau sponsor bisa ke denimeme@gmail.com.